Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab baru, yaitu Syarah Al-Ushulus Tsalatsa karya Ustaz Dr. Firanda Dirja LCMA hafizahullah taala. Karena beliau juga memberikan, artinya mengizinkan kepada kami supaya mengajarkan buku ini kepada santri dan juga kepada jamaah. Artinya dengan izin dari beliau, kemudian saya menyalin ulang. Insya Allah nanti akan kita kaji buku ini. Adapun pembahasan yang pertama itu berkaitan dengan, ya tadi sudah disampaikan muqaddimah. Karena ini agak panjang, mungkin saya ringkas sedikit, yaitu mengenai penjelasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian biografinya, kemudian apa ciri-ciri dakwah beliau. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan atau siapa itu penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tentunya jamaah sekalian, beliau adalah salah satu ulama yang berjasa dalam dakwah Islam dan juga termasuk ulama yang berperan penting dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebuah kerajaan yang sudah diketahui meskipun memiliki banyak kekurangan dan kelebihannya layaknya negara-negara yang lain, akan tetapi dia senantiasa berusaha untuk menjalankan syariat Islam seutuhnya. Ini yang menjadi penegasan kata beliau bahwa beliau memang adalah termasuk ulama yang berperan penting dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk sosok yang gigih dalam berdakwah kepada tauhid dengan segala rinciannya, dan juga tidak pernah berhenti memerangi kesyirikan dengan segala rinciannya, tentunya kesyirikan dan kebidahan dengan segala rinciannya. Karenanya tentunya banyak fitnah yang timbul kepada beliau. Banyak sekali fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau. Apalagi orang-orang yang tidak menyukai Islam itu kembali kepada ajaran aslinya. Banyak orang yang tidak suka ajaran Islam itu kembali kepada generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Nah, nanti akan pertemuan yang berikutnya yang ke depan itu akan kita berbicara tentang tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Contohnya apa? Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah mengaku sebagai seorang nabi. Itu juga kemudian membenci Rasulullah SAW. Ini tuduhan yang tidak punya dasar sama sekali. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu termasuk seorang mujassim yang sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya di kitab Al-Qawaidul Muslah. Al-mujassim artinya mumatsilah, musyabbiha, yang menyamakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Bahwa Tuhan itu harus berjisim, Tuhan itu harus berbentuk. Makanya orang-orang musyrik membuat Tuhannya itu dari batu, dari patung, dari
dari kayu, artinya dari pohon itu harus diwujudkan Tuhan itu. Beda dengan Tuhannya orang Islam, tidak jelas, tidak diketahui, gaib. Maka tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dia adalah seorang mujassim. Kemudian tuduhan yang lain adalah suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu nanti akan banyak kita bicarakan di pertemuan yang kedua. Kemudian penting untuk diketahui bahwa pengaruh baik dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terhadap dakwah Islam itu sangat besar dan sangat luas. Jadi pengaruhnya itu adalah sangat besar. Sampai semua, hampir kita katakan hampir seluruh negeri-negeri Arab itu adalah mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentunya adalah berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu adalah tersebar ke seluruh penjuru alam, termasuk di negeri kita Indonesia. Dari negeri kita, dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita lihat pondok-pondok pesantren yang mengikuti dakwah beliau itu adalah tersebar. Lebih khusus kita yang berada di Jogja ini, kita nggak bisa menghitung udah berapa pondok pesantren yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hampir semua negeri-negeri Arab juga, termasuk Qatar. Bahkan di situ ada, di Qatar kata beliau, ada masjid agung, masjid jami'nya. Masjid jami' itu diberi nama Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Selain itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga memiliki pengaruh atas berdirinya beberapa ormas Islam di berbagai negara. Di antaranya adalah seperti Jamiyah Ansarus Sunnah, kemudian Ansarus Sunnah Muhammadiyah yang ada di Mesir, kemudian juga ormas ya kalau di Indonesia Muhammadiyah, Persis, itu adalah semuanya mengambil rujukan itu dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ketahui bahwa mereka Kitabut Tauhid itu adalah jadi rujukan dari semua organisasi yang mengikuti beliau, termasuk ya Muhammadiyah, Persis, kemudian walaupun ada di Solo Ngeruki itu juga kemudian jadi hampir banyak yang mengikuti dakwah beliau. Nah, di sini beliau mengatakan, Ustaz Firanda mengatakan, jikalau sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memanglah seperti yang mereka tuduhkan, mereka bahwa itu adalah membenci Islam, kemudian mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Nah, tentu saja kelakuan-kelakuan buruk tersebut akan tampak pada negeri-negeri atau ormas-ormas tersebut. Seandainya akhlak beliau, artinya mereka menyimpang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpang dari Islam, tentunya akan berpengaruh kepada ormas, berpengaruh kepada rakyat Saudi secara umum. Kita lihat di seluruh alam ini, satu-satunya negara yang menegakkan Islam itu adalah hanya Saudi Arabia, yang tidak kita dapati di negeri-negeri manapun. Ini adalah menunjukkan seandainya ya kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, ya tentunya ya Saudi semuanya sesat, ya kan, akan mengikuti. Termasuk organisasi Muhammadiyah, Persis pun juga akan sesat karena dia mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini logika, artinya logika untuk mengatakan, karena seorang guru ketika dia mengajarkan, tentunya kalau gurunya sesat, ya muridnya jadi sesat, ya kan. Atau kita dapat saksikan bahwa dakwah sunnah yang tersebar di tanah air, alhamdulillah, dengan berbagai macam yayasan, dai, pesantren dan sarana dakwah lainnya seperti radio dan televisi dakwah, semuanya tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Mereka pengen mencari celah, ya kan, mencari celah bagaimana
ya kita lihat yayasan yang mengikuti dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau dai, atau pesantren, atau sarana-sarana radio, kemudian website, kemudian juga televisi. Itu semuanya tidak ada sama sekali tuduhan-tuduhan itu. Sebaliknya, dakwah sunnah yang saat ini sudah tersebar di Indonesia, walillahil hamd, jelas sekali berusaha untuk memurnikan tauhid. Dakwah kita sebenarnya adalah tujuan utama itu adalah memurnikan tauhid, menebarkan ilmu agama dari sumbernya yang benar, serta membimbing kaum muslimin di Indonesia untuk kembali kepada agama Islam yang murni dari noda syirik dan kebidahan. Nah, fakta ini semakin menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau itu hanyalah kedustaan belaka yang dilancarkan oleh orang-orang yang istilahnya tidak suka dengan dakwah ini, tidak suka dengan dakwah at-tauhid. Dan mereka tidak punya alasan, tidak punya argumentasi, tidak punya hujah untuk menjatuhkan dakwah sunnah yang penuh dengan berkah ini. Justru dakwah sunnah ini akan semakin terus berkembang. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Kenapa? Karena dakwah ini adalah dakwah murni. Tidak ada paksaan. Itulah kelebihannya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu begini. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada beda dengan ormas ya. Kalau ormas itu kan mesti ada pendirinya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada pendirinya sama sekali. Kenapa? Karena sumber kita itu dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Itu sumber. Jadi tidak ada istilah pendiri Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa, nggak ada. Itu bedanya. Bedanya yang kedua bahwa tidak ada tokoh yang istilahnya dikultuskan, itu nggak ada. Beda dengan organisasi ormas-ormas mesti ada tokoh yang dikultuskan. Kalau Ahlussunnah nggak ada, tidak ada tokoh yang dikultuskan. Siapa yang dikultuskan? Kita tidak ada. Semuanya itu adalah kita belajar mengikuti dakwah ini dengan dalil. Udah mengikuti dalil, sudah kita ikuti dalil itu. Nggak ada bilang taklid sama ustadz ini, syekh ini, nggak ada sama sekali. Ini adalah kelebihan dari dakwah Ahlussunnah ini. Kemudian lewat tulisan ini pula kami berusaha mengingatkan kepada mereka yang sering menyebarkan kedustaan dan fitnah tersebut, bahwasanya mereka akan dimintai, ingat, orang-orang yang menuduh itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setiap huruf yang dia keluarkan tuduhan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu akan dihisab. Ingat, ini akan dihisab. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan walaupun satu huruf itu akan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa dalil, menuduh dengan hoax, kebohongan, kedustaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biografi beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masharib At-Tamimi dari Bani Tamim. Al-Hambali, beliau mengikuti mazhab Hambali. An-Najdi karena beliau lahir di Najd. Dan beliau dilahirkan di tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Miladiah di kampung Uyainah, dulu namanya Najd. Sekarang namanya Najd, Uyainah di kota Najd. Dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ayah beliau adalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali, yang menjabat sebagai qadhi, hakim agung di Uyainah. Nah, beliau sejak kecil memang sudah hafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran itu adalah memang sudah dididik sejak kecil itu dari bapaknya, karena bapaknya tadi seorang ulama besar di Uyainah, seorang hakim artinya hakim agung. Beliau mengajarkan kepada anak beliau, dan
Artinya diajarkan oleh bapaknya sendiri. Kemudian apalagi didukung oleh kecerdasan otak dan ketinggian semangatnya, maka beliau sudah menghafal Al-Quran itu dalam usia masih kurang dari 10 tahun. Dia sudah hafal Al-Quran kurang dari 10 tahun. Bahkan ayah beliau sendiri itu kagum dengan kecerdasan beliau sambil berkata, sungguh aku telah banyak mengambil manfaat terkait hukum-hukum agama dari anakku, yakni Muhammad. Namanya karena Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya namanya Abdul Wahab. Kemudian beliau menikah dalam usia 12 tahun. 12 tahun. Kalau Saudi biasa menikah 12 tahun itu bukan tidak ada penghalang sedikit pun, baik negara maupun apa, nggak ada. Beda dengan kita, kalau negara kita kan ada minimal usia 19 tahun misalnya. Ya kan? Ini di Saudi sampai sekarang pun juga orang mau menikah dengan usia muda juga nggak ada masalah. Beliau dinikahkan pada usia 12 tahun. Karena orang Arab itu 12 tahun itu udah bongsor istilahnya. Kalau bahasa sekarang bongsor sudah badannya gede, ya kan. Apalagi kalau beliau kan karena dari sejak kecil sudah belajar agama, jadi pemikirannya itu sudah pemikiran dewasa. Dan memang kenyataan yang kita hadapi, orang yang menikah itu tentunya sikapnya sudah jauh berbeda sekali. Ya kan? Artinya sikap kedewasaannya itu muncul ketika dia sudah menikah. Kemudian pada usia 12 tahun setelah menikah beliau juga berhaji dan memulai perjalanannya ke Mekah dan Madinah sehingga beliau bertemu para ulama di sana. Nah, pada tahun 1135 dalam usia beliau waktu itu adalah 20 tahun, beliau kemudian menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Tapi ibadah haji yang dilakukan pada usia 20 tahun itu dia tidak kembali ke Uyainah. Nah, dia tetap memilih untuk menetap di kota Mekah dalam rangka menuntut ilmu. Nah, dia menuntut ilmu. Setelah itu beliau berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk kemudian menuntut ilmu. Karena waktu itu adalah dia mencari ulama, berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain. Ini juga kita pun juga semakin kalau pengen dapat ilmu yang banyak, berguru kepada guru yang banyak. Semakin banyak guru kita, maka itu akan semakin wawasan kita itu semakin banyak, pengamalan Islam kita juga semakin banyak. Jadi ini adalah ini salah satu faedah dengan memiliki guru yang banyak. Beliau juga sempat menuntut ilmu di kota Madinah dan berguru pada dua orang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Syekh Muhammad bin Haya Al-Sindi. Beliau juga sempat menuntut ilmu di kota Basra di Irak sekarang ini. Beliau juga sangat meminati buku-buku karya Syekh Muhammad bin Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi artinya beliau sangat getol sekali membaca buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Sehingga betul-betul semangat dakwah beliau terhadap tauhid ini itu sampai mendarah daging. Sampai mendarah daging dengan semangatnya pengen mendakwakan kepada tauhid. Setelah kita katakan sekian lama dia rehla safar, artinya menuntut ilmu, beliau baru kembali ke kampung halamannya di Uyainah. Sesampainya di Uyainah beliau mendapati bahwa ayahnya sudah pindah ke Huraymila dan bapaknya meninggal di Huraymila. Itu pada tahun 1153. Kemudian juga kondisi Najd pada saat itu memang dipenuhi dengan kesyirikan, kebidahan, tahayul, kemudian kepercayaan kepada dukun dan jimat, praktek-praktek ruqyah yang syarat unsur kesyirikan, dan pengagungan terhadap kuburan. Dengan beristighosah, meminta bantuan kepadanya kuburan, kemudian tawaf di kuburan, kemudian ataupun semacam itu ketika itu sudah ada di Najd. Namun ia hanya fokus kepada fikih dan melalaikan urusan tauhid.
Nah, situasi inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah apa? Sangat-sangat bersemangat untuk mendakwakan tauhid supaya umat ini kembali kepada akidah yang benar. Nah, kemudian ketika kembali ke Uyainah, tanah kelahiran beliau, kemudian apa? Ketika terjadi peperangan antara kabilah Al-Huraimilah, di antara strategi beliau adalah mengembangkan dakwah tauhid dengan mendekati amir. Karena perlu diketahui bahwa kota waktu itu adalah apa? Kota itu adalah setiap kota itu dipimpin oleh amir. Artinya kerajaan-kerajaan kecil, raja-raja kecil. Ya, karena kita tahu bahwa negara Saudi itu kan negara tandus, ya kan? Negara yang tandus, gurun pasir, jauh dari pemukiman. Nah, setiap ada pemukiman itu mesti ada amirnya. Ya kan? Nanti di wilayah yang lain yang ada pemukiman lagi, tentunya di situ ada amirnya. Nah, waktu di Uyainah yang jadi amir waktu itu adalah Utsman bin Ma'mar. Nah, dari sini beliau kemudian semangat, intens sekali dalam berdakwah. Frekuensinya itu besar sekali waktu itu. Dia mendakwahi orang-orang yang mengagungkan kuburan, yang mereka sangka merupakan kuburan siapa? Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini adalah saudara dari Umar bin Khattab. Artinya kuburan Zaid ini dijadikan kubah di atasnya, orang berdoa datang kepadanya, kemudian tawassul, mengambil barokah dari kuburan tersebut. Nah, di sini sebelum mendapatkan bantuan dari sang amir, selama berbulan-bulan saya mendakwai mereka dengan mengingatkan bahwa salah satu dakwah tauhid itu adalah Allah itu adalah lebih baik dari apapun, baik itu dari Zaid bin Khattab, dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari siapapun, bahwa kita harus yakin Allah itu adalah lebih baik daripada makhluk apapun, termasuk matahari, bulan, bintang, pohon, apalagi kuburan. Ini adalah supaya mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya rakyat waktu itu adalah mereka sama sekali tidak menghiraukan seruan beliau. Nah, setelah mendapatkan bantuan dari Amir Uyainah, karena ini tentunya adalah penguasa waktu itu, maka ya kuburan-kuburan itu akhirnya pun dirobohkan. Dirobohkan. Kemudian situs-situs kesyirikan pun juga dihancurkan. Kemudian beliau juga akhirnya berhasil menegaskan hukuman had di Uyainah. Beliau juga yang membuat hukuman had. Hukuman had itu adalah artinya hukuman-hukuman yang diberikan pencurian, misalnya pembunuhan, termasuk perzinahan, yaitu wanita yang seringkali mengaku berulang-ulang telah berbuat zina, akhirnya kemudian wanita itu dirajam. Kalau dia sudah menikah maka dirajam. Kalau dia belum menikah maka kemudian dicambuk 100 kali, habis itu diasingkan selama 1 tahun. Karena dia mendapatkan bantuan dari amir sehingga dakwah ini mulai tersebar. Tersebar. Dan karena mulai tersebar akhirnya masyarakat sekitarnya itu mulai heboh. Masyarakat mulai ini ada dakwah seperti ini. Yang dianggap itu berlebihan, artinya merajam wanita, mencambuk, kemudian memotong tangan bagi pencurian dan sebagainya. Nah, kabar tentang dakwah beliau ini itu sampai tersebar di wilayah-wilayah yang ada di Arab, sampai terdengar oleh Amir Asa. Jadi kita katakan Najd Uyainah itu dengan Asa misalnya, itu kan tadi sebagaimana saya katakan tadi, karena geografis wilayah itu adalah tanah bertandus, jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang dihuni oleh penghuni, kemudian habis itu kosong karena padang pasir, karena wilayah tandus. Nanti di wilayah tempat yang lain nanti ada penduduk. Nah, setiap penduduk itu mesti ada amir. Nah, di sana di Ahsa itu ada seorang amir yang berkuasa.
Dia marah karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap terlalu berlebihan. Akhirnya dia menyurati Amir Uyainah, karena Amir Asa ini dia merasa lebih besar, dia merasa lebih kuat artinya lebih banyak rakyatnya, lebih banyak pasukannya, dan kemudian dia kekuasaannya itu lebih luas. Akhirnya dia menyurati Amir Uyainah dengan berkata, wahai Ibnu Ma'mar, waktu itu Ibnu Ma'mar yang jadi amir, jika surat telah sampai kepadamu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab, sembari mengancam akan memutuskan hubungan antar kedua wilayah tersebut jika Amir Uyainah itu tidak mengindahkan perintahnya. Jadi yang sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di Najd itu beberapa wilayah, masing-masing wilayah tersebut dikuasai oleh seorang amir. Jadi tidak ada kekhalifahan atau sistem pemerintahan yang menyatu, nggak ada sama sekali. Nah, ancaman dari Amir Asa ini yang membuat Amir Uyainah itu akhirnya mau mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengusir sampai dari pada tahun 1158. Beliau sempat menasihati Amir Uyainah agar tetap bertahan dalam menegakkan dakwah tauhid. Tapi karena ya ini masalah politik, ya kan? Karena Amir Uyainah tidak ingin berurusan dengan Amir Asa. Akhirnya ya sudah, dia tetap berpendirian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya terusir. Akhirnya beliau pindah ke Dir'iyah. Pergi menuju Dir'iyah. Nah, perjalanan beliau ditempuh di tengah musim panas dengan berjalan kaki. Tidak punya bekal, bahkan kipas angin yang beliau gunakan hanya untuk mengurangi hawa panas yang beliau rasakan. Sesampai beliau di Dir'iyah, beliau bertemu dengan seorang ulama yang bernama Ibnu Suailim. Ibnu Suailim ini dia termasuk merahasiakan. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tiba di Dir'iyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dirahasiakan oleh Ibnu Suailim. Dia adalah seorang alim. Dia menyembunyikan dari waktu itu Amir Dir'iyah bernama Muhammad bin Sa'ud. Nah, Amir Dir'iyah Muhammad bin Sa'ud ini itu memiliki dua saudara kandung yang bernama Musyari dan Sunayyan. Dan beliau juga memiliki seorang istri yang cerdas. Nah, ketiganya ini dua saudara kandungnya Muhammad bin Sa'ud dengan istrinya itu orang yang mengikuti dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya dengan izin Allah ketiganya itu akhirnya mengikuti dakwah beliau. Dan karena bujukan seorang istrinya, akhirnya Muhammad bin Sa'ud mengikuti, artinya mau mengikuti bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentunya dengan jalan kaki. Nah, dalam pertemuan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak supaya Muhammad bin Sa'ud selaku Amir Dir'iyah untuk bersama-sama menegakkan tauhid. Nah, Muhammad bin Sa'ud pun mengiyakan ajakan beliau mengikuti dakwah tauhid ini dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama, jika nanti mereka berhasil menegakkan dakwah tauhid, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak boleh meninggalkan istilahnya mereka. Artinya kalau ini berhasil jangan kamu tinggalkan. Itu syarat pertama. Syarat kedua ya tentunya karena Amir Dir'iyah tetap meminta upeti dari wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaannya. Karena ada beberapa kota, beberapa daerah-daerah yang dipimpin oleh misalnya orang-orang Yahudi atau orang Nasrani, itu diambil upeti. Ya kan? Jadi dulu adalah orang Yahudi dan Nasrani itu mereka membayar upeti kepada Amir, termasuk kepada Muhammad bin Sa'ud. Setelah menyetujui, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyetujui dua persyaratan tersebut, karena dia mengatakan ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam. Ya kalau mati ya kita mati bersama. Ya kan? Kalau hancur ya hancur bersama, kata beliau. Maka ucapan ini seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang Ansar. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansar juga tanya, ya kan, apakah nanti kalau Madinah sudah berhasil menegakkan dakwah tauhid ini,
Kemudian apakah engkau akan meninggalkan kota Madinah wahai Nabi? Nabi SAW menyebutkan kata ini, damu bidam, al-hadam bil hadam. Ya mati ya kita mati bersama, hancur ya hancur bersama. Nah setelah menerima syarat tersebut, maka beliau melanjutkan ya dengan beliau tidak akan melarang beliau untuk mengambil upeti dari wilayah-wilayah kekuasaannya. Semenjak itu akhirnya mereka berdua bersama-sama bahu-membahu dalam rangka menegakkan tauhid. Dari sinilah kita katakan cikal bakal negara Arab Saudi yang pertama. Padahal Amir Uyainah begitu dakwah di Dir'iyah berhasil, Amir Uyainah meminta kembali agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Tapi itu kemudian ditolak. Beliau tetap menolak karena tadi sudah dibuat persyaratan ad-damu bid-dam, al-hadam bil hadam. Kalau mati di Dir'iyah ya kami mati bersama, hancur ya hancur bersama. Jadi dia tidak ingin, dia sudah punya perjanjian dengan Muhammad bin Saud. Sehingga kita lihat bahwa dari sinilah Arab Saudi itu merupakan satu-satunya negara yang tegas menjadikan undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta menunjukkan wala loyalitas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sampai sekarang kita rasakan. Sampai sekarang kita rasakan bahwa negeri Saudi, Mekah, Madinah, hampir semuanya lah, kebanyakan rata-rata itu adalah berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke ciri-ciri dakwah beliau. Apa saja ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tentunya dakwah beliau, ciri-ciri dakwah beliau ini ciri-ciri dakwah semua ya. Dimanapun kita lihat dari penjuru belahan dunia manapun, kita akan mendapati bahwa dakwah mereka, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang pertama adalah berlandaskan ilmu. Ilmu harus berdasarkan ilmu. Jadi ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi. Jadi dia memberikan pengetahuan sesuai dengan kenyataannya. Apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Dari Al-Quran dia sebutkan Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian perkataan ulama. Ini adalah semuanya didasari dengan ilmu, bukan sekedar mimpi, ya kan? Mimpi dijadikan dalil, atau kemudian orang-orang gila dijadikan dalil, tidak. Adalah betul-betul didasarkan dengan ilmu, artinya punya ilmiah. Kalau bahasa sekarang itu ilmiah, dia punya rujukan. Dan tentu saja bukan orang sembarangan, karena beliau sudah, ya artinya ilmu itu karena beliau sudah hafal Al-Quran dari sejak sebelum usia 10 tahun, ya kan? Dan dia sudah belajar fikih mazhab Hambali itu dari sejak kecil. Nah, ini sudah beliau belajar, sudah belajar sanad, memiliki sanad, ijazah dalam hadis. Beliau juga gemar membaca buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kemudian ciri dakwah beliau yang kedua adalah fokus kepada tauhid. Jadi adalah ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ajarannya kepada at-tauhid. Jadi dia menjelaskan tauhid secara rinci, kemudian juga menjelaskan kesyirikan secara rinci. Ini adalah dakwah beliau, karena tujuan utama kita hidup di dunia itu adalah mendakwakan kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dakwah beliau itu fokus kepada dua hal ini aja, yaitu menjelaskan tauhid secara rinci dan memperingatkan bahaya kesyirikan secara rinci. Dan inilah dakwah salafiyah secara umum. Kemudian yang ketiga, ciri dakwah beliau adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Jadi bukan hanya tauhid, syirik dengan segala rinciannya, tapi juga bid'ah dengan secara rinciannya. Membersihkan dari namanya kebid'ahan.
Dan beliau menjelaskan kepada umat yang boleh, mana yang boleh dilakukan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya kan? Mana yang sebenarnya ajaran agama dan mana yang bukan, itu semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Di antaranya adalah beliau mengingkari namanya tabarruk dengan tubuh orang. Tabarruk itu mencari barokah dengan tubuh orang. Ya kan? Mohon maaf kalau sekarang ini sampai di tabarruk dengan, kalau orang Syiah itu kan kotoran imam itu dijadikan tabarruk. Ya kan? Kotoran imam, tainya imam itu dijadikan tabarruk. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang tabarruk dengan, ya mohon maaf, kepada orang-orang yang hidup, yang dianggap itu adalah memiliki karomah, memiliki kesaktian, sehingga mereka ditabarruk. Dan lebih buruknya lagi sekarang ini adalah mereka tabarruk kepada orang-orang yang sudah meninggal, bahkan orang yang sudah meninggal itu bukan orang alim. Sehingga banyak kuburan-kuburan orang-orang yang tokoh-tokoh yang tidak punya keutamaan itu didatangi, kemudian dicari barokah dengan kuburan-kuburannya. Ini adalah semuanya di fokus dakwah beliau. Kemudian ciri yang keempat dari dakwah tauhid, dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu adalah memerangi taklid buta. Taklid buta itu adalah jadi fanatik kepada fanatik, ya kan? Sudah kalau kata gurunya, sudah yang lain itu salah. Jadi kalau bukan kata gurunya, itu semuanya adalah salah. Ini adalah Ini bukan ciri-ciri dakwah Ahlussunnah. Ciri dakwah Ahlussunnah adalah mengikuti dalil. Ya. Walaupun ustadz ini tidak ada dalilnya, sudah nggak usah diikuti. Kiai nggak punya dalil, ya kita nggak usah ngikuti. Nggak ada kewajiban bagi kita mengikuti. Tapi begitu dia mengucapkan dengan dalil, maka dalil itu yang kita pegangi, bukan ustadznya. Ingat, dalil yang kita pegangi, bukan ustadznya. Ustadz itu bisa berubah, ya kan? Bisa jadi saat ini mungkin dia baik, tapi boleh jadi bulan depan dia sudah sesat. Kenapa? Karena ya kita katakan boleh jadi hari ini dia mukmin, sorenya dia sudah kafir. Kalau orang itu nggak bisa dijadikan sandaran, ya kan? Kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi SAW yang boleh dijadikan sandaran. Selain itu nggak boleh. Ini adalah Ini ciri dakwah kita. Itu adalah tidak taklid, tidak taklid buta. Jadi kalau ada orang yang sudah bermazhab Hambali, misalnya dia mazhabnya Hambali, pokoknya mazhab Syafi'i salah, itu nggak boleh. Mohon maaf ya, misalnya di sini Syafi'i mengikuti mazhab Syafi'i, kalau mengikuti mazhab Hambali salah. Ini adalah keliru, ya kan? Adalah keliru sama sekali. Kita tidak, dalam masalah fikih pun juga kita tidak fanatik kepada satu mazhab. Kalau memang pendapatnya Imam Ahmad itu benar, ya kita ikuti pendapatnya Imam Ahmad. Suatu saat pendapatnya Imam Syafi'i itu benar, ya kita ikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Terkadang pendapatnya Imam Abu Hanifah benar, ya kita ikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Terkadang perkataannya Imam Malik yang benar, ya sudah kita ikuti. Dan terkadang pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad itu sama, ya kita ikuti. Kalau itu memang yang sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Apalagi zaman sekarang ada yang mengatakan kok sedikit-sedikit qala Nabi SAW, berkata Nabi. Imam Syafi'i tidak berkata kepada Nabi SAW. Ini lebih sesat orang-orang yang bersandarkan kepada Nabi dan menganggap bahwa Imam Syafi'i itu tidak bersandarkan kepada Nabi. Ini ada seorang ustadz yang mengatakan demikian. Ya. Kita tidak fanatik kepada selain Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau ada yang bertentangan pendapat saya dengan pendapatnya Nabi SAW, maka ikuti pendapat Nabi, jangan ikuti pendapat saya. Imam Ahmad juga begitu, Imam Malik juga begitu, Imam Syafi'i juga begitu, Imam Abu Hanifah juga begitu. Ya kan? Kenapa? Karena insahal hadits, kalau hadis itu sahih, fahuwa madhabi, maka itu adalah madhab saya. Jadi nggak ada sama sekali mereka, para imam pun juga untuk suruh taklid kepada murid-muridnya, nggak ada. Saya terus terang begini, misalnya ada seorang ustadz, kita pengen mengajarkan karena kita berada di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i misalnya. Ya.
Mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Anda betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i, murni mazhab Syafi'i, silahkan. Tapi kalau hanya setengah-setengah mazhab Syafi'i, maka jangan. Ya kan? Maka jangan. Mohon maaf, misalnya apa? Jadi hanya teori, nggak pernah dipraktekkan. Apa pendapatnya Imam Syafi'i nggak dipraktekkan. Ya kan? Hanya teori aja. Oh, kita mengajarkan buku Imam Syafi'i, mengajarkan buku Imam Syafi'i, tapi apa? Tapi kenyataannya, prakteknya bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Ini adalah apa? Istilahnya kalau kita bahasa omong doang aja. Ya kan? Itu bukan, jadi nggak ada apa namanya pengamalannya, ya kan? Contohnya misalnya apa? Misalnya dia mengatakan Imam Syafi'i itu kunut. Kenapa dia nggak kunut? Ya kan? Kalau memang dia betul-betul mazhab Syafi'i, sudah amalkan kunut misalnya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi apa namanya, kadang Ustadz mengajarkan fikih Syafi'i tapi tidak diamalkan. Nah, ini adalah percuma, ya kan? Muspro, ya kan? Kemudian ciri dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah memperhatikan skala prioritas dan bertahap dalam dakwah. Jadi dalam dakwah pun juga itu kita skala prioritas. Ya, itu pun bertahap. Tidak semua langsung kita kafir, bid'ah, ini syirik, tidak. Itu kan mulai ada tahapannya. Ingat, kita tidak pernah membicarakan orang ya. Ciri dakwah Ahlussunnah itu tidak membicarakan orang. Yang dibicarakan itu adalah perbuatan. Ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan maksiat. Itu yang adapun orangnya itu adalah nomor sekian. Jadi tidak berbicara tentang orang, tapi kita berbicara tentang apa? Skala prioritas kita itu adalah ajakan kepada tauhid. Karena tauhid itu adalah pemersatu umat. Hanya tauhid itulah yang mempersatukan kita, yang hanya apa namanya kita prioritas kepada sunnah, itulah yang menyatukan kita di atas manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam, saya kira itu bisa sampaikan. Silakan Anda baca sendiri berkaitan dengan insya Allah pekan yang akan datang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan kepada beliau, masih dalam muqaddimah kitab Syarah Ushul Tsalatsah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.